Bapa, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kami dari permulaan sampai nanti. Tuhan mengurapi setiap hamba-hambamu yang melayani, baik pemimpin pujian, jemaatmu, demikian juga pelayan-pelayan musik, dan setiap yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Menyatakan kasih karunia-Mu, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan keahlian kami untuk menjadi alat-Mu bagi besaran kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari permulaan sampai nanti lepas hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam, jemaat GBS Yerusalem Baru yang dikasih Tuhan. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Kita tetap memuji dan bersyukur sama-sama. Kami mau datang kepadamu Tuhan, membawa hati kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Haleluya. Kami percaya Engkau ada bersama kami Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu.
perkasa perbuatanmu. Bersama-sama kita angkat tangan kita, nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, Haleluya. Sungguh kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Yesus Tuhan. Amin. jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mampu menghadapi semuanya ini karena kita memiliki kuasa yang diberikan daripada Tuhan. Terimalah kuasa daripada Tuhan. Amin. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai Kuasa dan Raja mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Kau berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Yes, Yesus Tuhan. Kau diberi kuasa. Ku diberi Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku Pakai kuasa dari Raja mulia. Jika Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yesus. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Ketika semuanya mengalami kesedihan, ketika semuanya mengalami kesesakan, hanya Tuhan yang menjadi kepercayaan kita. Hanya Tuhan yang menjadi sandaran kita. Amin. Walaupun 1000 rebah, walaupun 10.000 rebah, Dia tetap Allah yang setia bersama-sama dengan kita. Tiada pernah kami ragu akan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidup
meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, haleluya, walau 1000 rebah di sisiku, Yesus, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, kami tetap tidak goyah untuk menyembahmu Yesus. Haleluya, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Selamanya, selama-lamanya. Takkan ku goyah. Dan sekarang Tuhan, kami sudah memuji besarkan nama-Mu, menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Sebentar kami mau mendengar sabda-Mu. Tiba saatnya buka hati pikiran kami, agar kami mengerti firman-Mu dengan baik. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengar sabda-Mu. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Kami serahkan beritaan ini Tuhan, dari awal sampai nanti, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama boleh beribadah secara online kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dengan merebaknya virus COVID-19 yang saat ini kita tahu sudah membawa banyak korban, baik di banyak negara di luar maupun di Indonesia. Bapak Ibu Saudara, ada satu pertanyaan yang menjadi pertanyaan bagi setiap orang percaya.
Mengapa ada sakit penyakit? Bapak Ibu Saudara, berdasarkan topik ini, mengapa ada sakit penyakit ini, paling tidak ada 4 hal yang akan kita pelajari bersama-sama, yang kita bisa pelajari. Yang pertama, asal usul sakit penyakit. Yang kedua, berikutnya adalah apa yang dilakukan Tuhan untuk menghadapi sakit penyakit ini. Dan yang ketiga, apakah Tuhan tidak bisa memberikan mujizat kesembuhan ilahi. Yang keempat nanti bagaimana kita sebagai orang-orang percaya mengatasi keadaan situasi dawat darurat saat ini. Baik, yang pertama Bapak Ibu Saudara, asal usul sakit penyakit. Kita harus percaya, kita harus yakini, kita harus tetapkan, taruh dalam hati setiap orang percaya bahwa sakit penyakit itu bukan dari Tuhan. Mari kita baca dalam 1 Yakobus, surat Yakobus pasal 1 ayat 13. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun juga. Kita baca juga di dalam Yeremia pasal 12, pasal 29 maksud saya ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara, dari 2 ayat ini kita tahu bahwa Tuhan itu tidak memberikan penyakit, Tuhan tidak memberikan sakit penyakit. Ya, bahkan rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Lalu kenapa ada sakit penyakit? Perlu kita ketahui memang Tuhan tidak memberikan sakit penyakit, Tuhan tidak pernah menciptakan sakit penyakit, pencobaan pun tidak, tapi Tuhan izinkan. Sebab itu orang percaya harus berjaga-jaga dan berdoa. Rasul Petrus pun menuliskan sadarlah dan berjaga-jagalah, 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Orang percaya harus berjaga, harus sadar. Karena kita punya musuh, kita punya lawan, iblis. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Ya, kenapa ada sakit penyakit? Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui bahwa tadi dikatakan Tuhan tidak memberikan sakit penyakit, Tuhan tidak menciptakan sakit penyakit. Ya, karena Tuhan itu selalu memberikan yang baik. Ingat ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, saya tidak membaca dalam Alkitab Adam sakit, Hawa sakit. Ya, Adam itu hidup dengan damai sejahtera, Adam dan Hawa itu hidup segala sesuatu tidak mengalami kesulitan. Ya, Tuhan sudah sediakan semuanya. Nah, kapan penyakit itu datang? Kapan persoalan itu datang? Masalah itu datang ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kejadian pasal 5 ayat 5 menulis bahwa umur Adam itu 930 tahun. Umur Adam ini bukan dihitung dari dia lahir, karena Adam tidak pernah dilahirkan, Hawa juga tidak pernah dilahirkan. Lalu kapan dihitung? Umur Adam dan Hawa ini dihitung sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dan itu terjadi sesuai dengan Kejadian pasal 3 ayat 17 dan 9 sampai 19. Di sana ditulis bahwa Allah firman Tuhan itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka perhatikan, terkutuklah tanah karena engkau. Terkutuk itu celaka. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan banyak bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena engkau dari situ dan engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi sakit penyakit persoalan manusia, masalah itu terjadi karena manusia tidak taat firman Allah, karena melanggar firman Allah. Bapak itu, Bapak Saudara, mari kita hidup sesuai dengan firman Allah. Begitu manusia melanggar firman Allah, Adam dan Hawa, firman Tuhan katakan terkutuk, tanah terkutuk, semak duri dihasilkan, berpeluh, berusaha payah cari makan,
dan pada akhirnya mati. Sebab itu dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 dikatakan dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19 mengatakan kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi memang dunia ada di bawah si jahat. Ini tepat seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian A. Pencuri si jahat, iblis itu datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi memang sakit penyakit, persoalan masalah itu pertama karena kita tidak taat firman Allah dan itu dikerjakan oleh si jahat, iblis. Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Sekarang berikutnya Bapak Ibu Saudara yang perlu kita ketahui. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Apakah manusia dibiarkan, ciptaannya dibiarkan mengalami si jahat itu, mengalami sakit penyakit tersebut? Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Tuhan sudah memberikan jalan keluar, ya, melalui Tuhan Yesus. Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian B mengatakan, aku datang. Kalau bagian A pencuri datang, si iblis jahat mencuri, membunuh dan membinasakan. Sebaliknya bagian B, aku datang. Tuhan datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Tuhan itu datang untuk memberikan hidup. Hidup di sini bukan kehidupan biasa dari kehidupan lahir sampai mati, bukan. Hidup ini adalah kehidupan Allah yang diberikan kepada manusia. Kehidupan yang kekal, ya, supaya tidak mendapat kematian lagi. Jadi sebenarnya Tuhan memberikan hidup ini. Itu diberikan melalui apa? Melalui dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sebab itu kita di Yohanes pasal 3 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata hidup ini kehidupan Allah, bukan kehidupan di dunia ini yang dari lahir sampai mati tadi. Jadi Tuhan datang untuk memberikan hidup. Bapak Ibu Saudara, ini yang perlu kita mengerti. Jadi Tuhan itu sebenarnya sudah memberikan jalan keluar kepada kita. Kita akan memiliki hidup. Namun timbul pertanyaan berikutnya. Kenapa manusia masih bisa sakit? Kenapa manusia masih bisa lelah dan sebagainya? Padahal Tuhan sudah memberikan hidup, kehidupan Allah. Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui juga bahwa kehidupan Allah yang diberikan kepada kita itu bukan kehidupan secara utuh sempurna seluruhnya. Perlu kita sadari bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama roh, yang kedua jiwa, yang ketiga tubuh. Nah, ketika Tuhan memberikan hidup kekal, ini untuk rohnya. Jiwanya sedang diproses. Ya, rohnya sudah diselamatkan. Ketika kita percaya, kita diselamatkan. Tapi jiwa kita sedang diproses. Dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, kehendak. Sebab itu seringkali apa yang kita lihat dengan apa yang kita rasakan, dengan apa kehendak Tuhan berbeda. Ini proses yang kita alami. Ya. Jadi roh memang sudah diselamatkan, jiwa sedang diproses. Lalu bagaimana dengan tubuh? Tubuh harus saya katakan belum diselamatkan. Sebab itu kita masih bisa sakit, kita masih bisa lelah, kita bisa mencapai dan sebagainya. Demikian juga virus corona ini menyerang tubuh. Jiwa kita sudah dipastikan selamat, roh kita pasti dipastikan selamat. Karena Tuhan menjamin itu. Bapak Ibu Saudara, ini yang perlu kita tahu, ya. Harus kita mengerti ini. Jadi sakit penyakit ini menyerang tubuh kita. Jiwa kita kalau nggak tahan, kita bisa takut, kita bisa khawatir, dan ini makin menyerang kita. Karena sedang diproses. Tapi tubuh memang belum. Perhatikan, ketika seorang penjahat di sebelah Yesus yang sama-sama disalib bersama penjahat lain bersama dengan Yesus, penjahat ini bertobat. Dia berkata kepada Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Apa kata Tuhan Yesus? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Pertanyaannya, apakah tubuhnya diselamatkan? Enggak. Dia tetap mati, dia tetap disalib, dia tetap menderita disalib. Tapi yang diselamatkan rohnya. Karena memang
roh sudah diselamatkan. Begitu percaya pada Yesus sudah diselamatkan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, lalu apakah Tuhan tidak bisa memberikan mujizat? Apakah Tuhan bisa memberikan kesembuhan ilahi? Seperti dalam Alkitab, seperti disaksikan banyak hamba Tuhan, seperti disaksikan banyak orang. Ya, mungkin Bapak Ibu mengalami mujizat. Bagaimana saat ini? Apakah Tuhan tidak sanggup memberikan mujizat? Bapak Ibu Saudara, saya katakan Allah sanggup. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Mari kita baca Ibrani pasal 7 ayat 25. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Kita semua sudah datang kepada Allah, kita percaya Yesus, Dia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Ya. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan memang menjadi pengantara kita. Dia mati, ganti kita. Dia menyelamatkan kita ketika Dia mati dari salib. Segala dosa pelanggaran kita sudah ditanggung Dia di atas salib. Itu tertulis dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa. Yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya Ia membawa kita kepada Allah. Perhatikan, Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ia sanggup dengan sempurna. Bapak Ibu Saudara, lah kenapa Tuhan tidak memberikan mujizat? Kenapa Tuhan memberikan kesembuhan ilahi? Ya, kenapa Tuhan biarkan keluarga saya mati, nenek saya meninggal karena sakit, karena ini itu dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin tegaskan lagi. Prioritas Tuhan untuk kita adalah jiwa kita, roh kita. Dia sangat itu. Itu prioritas yang pertama. Ya. Nah, perlu kita mengerti juga. Kadang-kadang orang percaya ini mau-mau sendiri. Maunya kalau sakit mujizat. Kalau lagi nggak sakit ya sudah semau sendiri. Nggak taat firman Tuhan. Nggak bisa demikian. Ya, perhatikan. Mujizat kesembuhan ilahi itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan sesuai keinginan kita sendiri. Apakah nggak boleh kita berdoa? Boleh. Berdoa itu harus. Bahkan sebelum kita sakit pun kita harus berdoa. Kita sakit berdoa. Lah itu kan mau kita sendiri. Bapak Ibu Saudara enggak demikian. Ya, orang percaya itu wajib taat firman Tuhan. Berdoa itu harus. Doa itu nafas hidup kita orang percaya. Loh Pak, pertanyaan tadi kan apakah Tuhan enggak bisa buat? Saya katakan bisa. Tapi kita perlu tahu, kita perlu mengerti bahwa mujizat itu bukan keinginan kita. Itu semau-maunya Tuhan. Itu Tuhan yang punya hak prerogatif. Itu Tuhan kehendak Tuhan. Perhatikan di Israel. Berapa banyak orang sakit. Apa semua disembuhkan? Enggak. Tuhan enggak setiap hari buat mujizat. Memang dalam satu kesempatan Tuhan beri makan 5.000 orang. 7.000 orang. 4.000 orang. Alkitab mencatat itu. Tapi apa setiap hari Tuhan beri mujizat? Enggak. Satu kesempatan ketika Tuhan lapar, haus. Tuhan perintahkan murid-muridnya cari makanan. Tuhan perintahkan ambil air. Apakah Tuhan enggak bisa buat mujizat? Enggak. Bisa. Pasti karena Dia Tuhan. Tetapi tidak setiap saat Tuhan mujizat. Lalu kenapa Tuhan ada mujizat? Bapak Ibu Saudara, ini juga perlu kita ketahui. Ya, kita harus mengerti firman Tuhan itu sesuai secara keseluruhan, bukan sepotong-sepotong. Mujizat, kesembuhan ilahi itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tujuannya apa? Supaya orang percaya, supaya orang datang kepada Dia. Dan kemudian percaya dan bertobat. Itu Bapak Ibu Saudara yang perlu kita yang tentang mujizat. Yang berikutnya, ya, mujizat itu terjadi selalu kalau Bapak Ibu Saudara Alkitab selalu didahului dengan kata tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Ya, misalnya di dalam Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Perhatikan kalimat berikutnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Dengan kata lain, kalau Tuhan tidak tergerak hatinya oleh belas kasihan, Ia belum tentu menyembuhkan. Boleh saja kita berdoa, boleh kita minta. Mari. Sebab itu marilah terus hidup dalam belas kasihan Tuhan. Jadi hampir selalu mujizat
kesembuhan ilahi itu terjadi didahului dengan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dan yang perlu kita tahu juga tentang mujizat dan belas kasihan, Bapak Ibu, bukan belas kasihan, maksud saya mujizat dan kesembuhan ilahi, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita tahu, yang dikerjakan Tuhan itu tidak selalu sama. Ya. Kadang-kadang hanya karena iman. Misalnya wanita yang pendarahan 12 tahun. Markus 5 ayat 28 dan 9. Sebab katanya, ini wanita yang pendarahan itu, asal ku jamah saja jubahnya, ya, dia punya iman, aku akan sembuh. Ayat 29 mengatakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Hanya oleh iman, hanya oleh keyakinan. Ya, tetapi tidak selalu demikian. Perhatikan dalam Matius pasal 8 ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Hanya firman sembuh. Tapi kadang-kadang juga tidak selalu demikian. Lewat alat, lewat benda. Ya, perhatikan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang yang sakit. Maka lenyapnya penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Jadi tidak selalu sama. Saya katakan, saya ulangi. Metode Tuhan, cara Tuhan tidak selalu sama. Bisa saja dengan berkata, bisa saja dengan diolesi minyak, bisa saja orang buta itu harus diberi tanah liat, dicampur ludah, ditempelkan matanya, disuruh basuh di kolam Siloam. Tidak sama. Jadi itu cara Tuhan, kehendak Tuhan, bukan mau kita. Seringkali kita ini kan orang percaya ini mau kita sendiri. Tuhan, aku berdoa, jamah aku sembuhkan. Ya kalau Tuhan berkehendak bisa, kalau enggak ya enggak bisa. Bukan berarti saya menolak mujizat, Bapak Ibu Saudara, tetap saya percaya. Tapi kita harus tahu bahwa itu kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kadang-kadang Tuhan juga perlu pakai obat. Misalnya, 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 7. 2 Raja-Raja 20 ayat 7. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Ini obat. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah. Iya, ini bicara tentang Hizkia. Yang Hizkia itu sudah taat firman Tuhan, menyingkirkan penyembahan berhala, menyingkirkan misbah-misbah korban dewa-dewa asing di Yerusalem maupun di tanah Israel. Ya. Tapi dalam satu kesempatan Tuhan berfirman kepada Yesaya, beritahu Hizkia, dia akan mati. Dia sakit, tidak akan sembuh, dia mati. Dan Yesaya taat, beritahu. Tapi apa yang dilakukan oleh Hizkia? Dia menangis, dia berdoa. Dan Yesaya belum keluar pintu, sudah diperintahkan oleh Tuhan untuk balik menemui Hizkia. Beritahu dia akan sembuh. Dan perintahnya apa? Bubuhkan kue ara pada lukanya. Bara itu, maka dia akan sembuh. Ini obat. Orang percaya, saya kurang setuju kalau saya percaya pada doa saja. Tuhan pasti sembuhkan. Sesuai dengan imannya. Kalau memang imannya demikian, ya silahkan. Tapi jangan memerintahkan, jangan minta orang lain seperti imannya dia. Tuhan kadang-kadang juga pakai obat. Kita boleh ke dokter dan sebagainya dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesembuhan ilahi atau tidak itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita boleh minta. Kita boleh berdoa, harus. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Yang berikutnya, yang keempat. Lalu bagaimana saat ini dalam menghadapi virus COVID-19 yang begitu banyak makan korban? Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap percaya pada perlindungan Tuhan. Berulang kali kita membaca, berapa kali kita membaca dalam khotbah kembali dikatakan Mazmur 91. Tuhan melindungi. Mazmur 91 ayat 2. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ini mari kita pegang. Ya, karena perlindungan Tuhan itu seperti sering kali saya katakan dinyatakan dalam 3 hal. Yang pertama,
kita dijaga. Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Tuhan melindungi kita itu menjaga kita. Kita dihindarkan. Ya. Yang kedua, kalau kita tidak dijaga, Tuhan itu meluputkan kita. Mazmur 91 ayat 12. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tatang itu diangkat, diluputkan. Yang ketiga, kalau kita tidak dijaga, kita tidak diluputkan, Tuhan memberikan pilihan yang ketiga. Tuhan memberikan kemampuan. Mazmur 91 ayat yang ke-13. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Orang percaya diberi kuasa, diberi kemampuan. Firman Tuhan katakan sejak kita percaya pada Yesus, kita diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Berarti dalam kehidupan kita juga melekat. Kita punya kuasa. Surat 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan ini kuasa, kemampuan, power. Membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jangan lupa ada kasih, ada ketertiban. Lah bagaimana hidup kita dalam saat ini dalam mengiring Tuhan? Apakah kita tertib? Itu yang menjadi pertanyaan buat kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita percaya Tuhan melindungi. Ya. Dan jangan lupa kita tetap mohon belas kasihan Tuhan. Kita mohon Tuhan belas kasihan kepada kita. Dan itu hanya terjadi kalau hidup kita berkenan kepadanya. Yang berikutnya, ya, di samping kita berkenan, kita berdoa dengan iman. Ingat tadi, kesembuhan itu terjadi karena iman. Bisa terjadi karena firman Tuhan. Mari kita percaya firman Tuhan. Doa dengan iman ini harus kita lakukan. Nah, sekarang bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Gereja-gereja oleh pemerintah dilarang untuk mengadakan ibadah. Karena ketika berkumpul dalam satu ruangan apalagi berdekatan terjadi penularan. Mungkin kita nggak sakit. Tapi kita bisa menjadi carrier, bisa menjadi agen, bisa membawa. Orang lain yang mungkin imunnya kurang bagus, staminanya kurang bagus, bisa tertular karena kita walaupun kita nggak sakit. Jadi mari kita taati anjuran pemerintah. Jadi mari apa yang kita lakukan? Pertama, jaga kesehatan, tingkatkan imunitas kita. Yang kedua, cegah penularan. Jangan sampai kita berdekatan, bisa saja kita tertular atau bahkan kita menjadi pembawa, menjadi agen, menjadi carrier, ya. Dan kita mencegah. Dan maaf kalau boleh saya katakan, ya betapa malangnya kita kalau kita sakit dan betapa malangnya juga kita kalau kita menjadi penular bagi orang lain. Dan pemerintah sudah memberikan obat, ya, mengimpor obat. Saya nggak tahu, saya bukan ahli obat, saya bukan dokter, tapi mari kita taati. Perintah sudah siapkan ini semua. Dan yang terakhir yang perlu kita mengerti, kita harus bijak mengatasi situasi ini. Pakai ayat yang terakhir, mari kita baca Amsal 22 ayat yang ketiga. Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Saya percaya setiap kita tidak ingin kena celaka. Setiap kita tidak mau dikatakan orang yang tidak bijak. Mari kita berlaku bijak. Ada bahaya, ada malapetaka. Mari kita menghindar. Kita taati anjuran pemerintah. Kita jaga jarak. Physical distancing. Lalu jangan bersentuhan. Kita tingkatkan kesehatan kita, imunitas kita. Nah, kita berdoa. Saya senang sekali beberapa saudara jemaat mengajak kita berdoa rantai. Ya, mari kita berdoa. Karena kuasa ini bukan dari manusia. Ini kuasa iblis, kuasa jahat. Menangkalnya bagaimana? Bukan dengan hanya kekuatan kita sendiri. Jaga stamina harus. Tapi biarlah Roh Kudus yang bekerja. Mari kita berdoa.
Terus tingkatkan doa kita. Kita minta Tuhan yang bekerja. Dan saya percaya bangsa Indonesia, jemaat GBI Yerusalem Baru sanggup mengatasi ini semua. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian. Kita nyanyikan pujian tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka, menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah. Mari kita nyanyikan lagi, tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka, menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah. Sungguh Bapa, kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah tersembunyi bagi kami yang percaya kepadamu. Kalau sakit penyakit ini Tuhan izinkan terjadi, kami percaya Tuhan sanggup menjaga melindungi kami. Dan Tuhan juga sanggup menghindarkan kami dari sakit penyakit ini. Tuhan juga memberikan kemampuan kepada kami untuk kami sanggup melangkahi, bahkan menginjak sakit penyakit ini. Dan kami akan menang. Sebab itu, bila Tuhan bersama dengan kasih karunia-Mu, kami terus hidup dalam kasih karunia-Mu, dan Tuhan teruskan belas kasihan-Mu atas kami semua, atas seluruh jemaat GBI Yerusalem Baru, atas semua penduduk Indonesia ini. Hari-hari ini kami menderita, hari-hari ini kami dilanda ketakutan, hari-hari ini kami dilanda panik karena penyakit ini. Tuhan, berikan kekuatan kepada kami, mampukan kami untuk mengatasi semua bersama dengan kasih karunia-Mu. Turunkan belas kasihan kepada kami dan mampukan kami, berikan kami kuasa untuk mengatasi semua. Terima kasih Bapak. Berkati pemerintah kami, berkati para dokter, para ahli medis dan sebagainya, sehingga mereka mampu membawa kami semua bangsa Indonesia keluar dari masalah ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan berkati kami semua sudah mendengar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.